selesai dengan pembahasan sesi 1 bagian ke-1 dan bagian kedua untuk dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan 12. Selanjutnya saya akan membahas dokumen transaksi nomor 13 sampai dengan nomor 35. Pada dokumen ke-13 itu ada transaksi pada bukti kas masuk atas pelunasan piutang dagang untuk saldo piutang di periode sebelumnya, yaitu di bulan November, atau saldo piutang yang akan menjadi saldo awal di periode selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Desember 2017. Nah, di sini ada potongan 2%. Jadi, saldo piutang yang dibayar ini adalah saldo yang sudah dipotong dengan diskon penjualan. Nah, sehingga harus dilihat dulu berapa jumlah saldo piutang yang belum kena diskon. Caranya itu buka Accounts Receivable Subsidiary Ledger, lalu lihat saldo piutang atas nama pelanggan Agis Sound. Nah, di sini pada soal tadi pembayaran ini ditujukan untuk piutang pada tanggal 27 November atau yang akan menjadi saldo awal di tanggal 1 Desember. Maka lihat di sini untuk 1 Desember piutangnya itu adalah Rp177.800.000. Lalu yang dibayar adalah Rp174.244.000. Maka di sini ada diskon. Dan harus dihitung berapa diskonnya. Caranya yaitu buka Cash Receipt Journal. Lalu catat dulu tanggal transaksi, nomor dokumen, dan deskripsi. Tanggalnya yaitu di tanggal 9 dengan nomor dokumen BKM 12-04 dan deskripsinya adalah Agis Sound. Untuk kolom cash in bank diisi dengan nominal yang diterima, yaitu yang sudah dipotong diskon sebesar nominal yang ada di bukti transaksi. Lalu di bagian accounts receivable masukkan jumlah piutang yang belum dipotong diskon tadi yang ada di accounts receivable subsidiary ledger. Nah, di sini sudah dimasukkan nominal piutang dan nominal pembayaran piutang yang sudah dipotong diskon. Maka sekarang bisa dihitung diskonnya berapa. Caranya yaitu saldo piutang yang 177.800 dikalikan 2%. Maka hasilnya adalah 3.556.000 dan dicatat pada akun sales diskon. Akun sales diskon ini nomor akunnya 4/120. Bisa dilihat di neraca saldo atau trial balance. Nah, itu adalah cara menghitung diskon, atau bisa juga langsung 177.800 dikurangi dengan 174.244.000, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 3.556.000. Nah, kalau sudah selesai dengan cash receipt, maka jangan lupa untuk catat pembayaran di Accounts Receivable Subsidiary Ledger pada pelanggan atas nama Agis Sound. Masukkan tanggalnya seperti biasa, tanggal akhir periode yaitu tanggal 31, lalu deskripsinya adalah Cash Receipt Journal halaman 1 atau CRJ1 dan masukkan jumlah yang dibayar tadi, yaitu jumlah keseluruhan piutang ditambah dengan diskon sebesar 177.800 di sebelah kredit karena ini adalah pembayaran. Nah, sehingga sebelumnya itu saldo piutang keseluruhan Agis Sound adalah 430.250.000, lalu dibayar sebesar 177.800.000. Maka sekarang
saldo piutang yang tersisa yang belum dibayar itu adalah 252.450.000. Dari hasil pengurangan piutang sebelumnya dikurangi dengan piutang yang dibayar. Seperti itu untuk dokumen ke-13. Lanjut ke dokumen 14. Di sini ada penjualan kepada Setiabudi Audio dengan total penjualan sebesar 221.400.000, lalu ada PPN atau fade out, dan ada total piutangnya. Maka langsung saja dicatat ke sales journal. Nah, seperti ini. Tanggalnya itu tanggal 10, lalu nomor dokumen F_BB_12/04. Dan pada bagian deskripsi diisi dengan nama pelanggan, yaitu Setiabudi Audio. Masukkan saldo penjualan ke kolom sales dan jumlah pajak PPN 10% ke kolom fade out. Lalu total piutang dagang dimasukkan ke kolom accounts receivable. Nah, selanjutnya hitung jumlah harga pokok penjualan dengan cara buka inventory card, lalu masukkan saldo stok barang yang dijual pada tanggal 10. Lihat di soal. Untuk kode barang pertama itu dijual sebanyak 16 unit. Maka masukkan ke kolom cost of merchandise sold sebanyak 16 unit. Lalu harga per unitnya itu mengambil dari saldo barang yang pertama yang harganya adalah 3 juta, karena jangan lupa untuk soal ini penilaian persediaannya menggunakan metode FIFO. Nah, karena barang yang pertama sudah dijual semua, maka sekarang pada kolom saldo itu hanya tersisa barang yang kedua, yaitu yang harganya sebesar 3.100.000 per unit. Nah, seperti ini di kolom balance-nya tinggal tulis kembali sisa barang yang masih belum terjual. Dan untuk bagian cost of merchandise sold tinggal ditotalkan. Maka untuk harga pokok penjualan barang pertama itu sebesar 48 juta. Lalu untuk barang yang kedua juga sama, dimasukkan sesuai dengan yang dijual pada soal, yaitu sebesar 29 unit. Maka dimasukkan, dan barang yang dijual itu yang pertama dulu, yang harga pokok per unitnya itu 4 juta. Maka tinggal ditotalkan, jadi hasilnya adalah 116 juta. Nah, sekarang karena barang pertama sudah dijual, jadi pada kolom saldo itu hanya tersisa barang kedua yang belum terjual sebesar 4.100.000 per unit. Atau secara keseluruhan total barangnya itu sebesar 102.500.000. Nah, karena sudah dihitung, maka jumlahkan total harga pokok barang pertama dan barang kedua, yaitu 48 juta ditambah 116 juta. Hasilnya masukkan ke sales journal pada kolom cost of merchandise sold, yaitu sebesar 164 juta. Jangan lupa juga dimasukkan ke kolom kredit pada merchandise inventory dengan nominal yang sama, yaitu 164 juta. Kalau sudah selesai dengan sales journal dan inventory card, maka jangan lupa masukkan juga ke accounts receivable subsidiary ledger sesuai nama pelanggannya, yaitu Setiabudi Audio. Lihat, saldo piutangnya adalah 243.540.000. Maka masukkan di bagian debit. Untuk deskripsinya itu sales journal halaman 1 karena berasal dari sales journal. Nah, sebelumnya
Setiabudi itu sudah tidak memiliki piutang karena sudah dibayar. Nah, di sini ada lagi penjualan kredit. Jadi sekarang Setiabudi Audio itu punya utang lagi sebesar Rp243.540.000. Kemudian lanjut ke dokumen ke-15. Di sini ada bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang pada periode sebelumnya ke PT Jacksound. Untuk pelunasan utang dagang pada bukti kas keluar itu masuk ke cash payment journal. Maka buka saja cash paymentnya, lalu masukkan nominal yang dibayar. Nah, untuk tanggalnya seperti biasa, lalu nomor dokumen juga dimasukkan, dan deskripsinya untuk pelunasan itu diisi dengan nama supplier, yaitu PT Jacksound. Masukkan jumlah yang dibayar, yaitu 101.335.000 pada kolom accounts payable di debit dan pada kolom cash in bank di kredit. Kalau sudah selesai dengan cash payment, maka jangan lupa juga dicatat di accounts payable subsidiary ledger pada supplier atas nama PT Jacksound. Nah, seperti ini. Deskripsinya itu CPJ 1 atau Cash Payment Journal halaman 1, dan debitnya diisi dengan jumlah utang dagang yang dibayar. Nah, sekarang untuk mengisi kolom balance itu totalkan dengan saldo sebelumnya. Nah, di sini sebelumnya itu ada saldo utang sebesar 101.335.000, lalu dibayar dengan jumlah yang sama. Maka sekarang PT Bombastic itu tidak memiliki utang kepada PT Jacksound. Jadi saldo utang atas nama supplier PT Jacksound itu sudah berjumlah 0 karena sudah dibayar semua. Selesai dengan dokumen ke-15, lanjut ke dokumen 16. Ada voucher kas kecil. Maka untuk voucher kas kecil ini pencatatannya cukup mudah. Masukkan saja ke petty cash journal. Nah, seperti ini. Untuk deskripsi diisi dengan jenis pembayarannya untuk apa. Di sini untuk tagihan utilitas bulan November. Nah, kemudian ada akun yang harus dicatat, yaitu accrued expense. Maka di bagian account name masukkan accrued expense, lalu lihat accrued expense ini nomor akunnya berapa. Caranya dengan membuka neraca saldo atau trial balance. Nah, di sini accrued expense itu nomor akunnya 2/120. Maka dimasukkan saja, lalu nominalnya juga masukkan sesuai yang ada di dokumen transaksi sebesar 4.780.000. Kemudian lanjut ke dokumen ke-17. Masih di voucher kas kecil untuk pembayaran konsumsi rapat di tanggal 12 dengan nomor dokumen VKK 12-05. Nah, masukkan dan nama akunnya lihat di dokumen transaksi. Akun apa? Nah, di sini ada other operating expense. Maka masukkan saja, lalu nomor akunnya lihat di transaksi sebelumnya. Ada di bagian atas, yaitu 6/200. Masukkan juga jumlahnya, yaitu Rp1.033.150. Lalu dokumen selanjutnya ada bukti kas masuk atas pelunasan piutang pada periode sebelumnya.
atau yang akan menjadi saldo piutang di tanggal 1 Desember. Maka buka dulu accounts receivable subsidiary ledger atas nama Electronic Audio. Nah, di sini lihat tanggal 1 itu saldonya adalah 192.550.000. Lalu yang dibayar juga nominalnya sama. Maka di sini tidak ada diskon penjualan, sehingga langsung saja dicatat ke cash receipt journal tanpa perlu menghitung diskon. Nah, seperti ini. Deskripsinya itu nama pelanggan, lalu masukkan di kolom cash in bank dan di kolom accounts receivable. Kalau sudah selesai dengan CRJ, jangan lupa juga dicatat ke accounts receivable subsidiary ledger pada customer Electronic Audio. Nah, seperti ini. Lalu hitung saldonya dengan cara saldo sebelumnya dikurangi dengan saldo piutang yang sudah dibayar oleh pelanggan, sehingga sekarang Electronic Audio itu memiliki piutang sebesar Rp337.095.000. Seperti itu untuk bukti kas masuk atas pelunasan piutang. Jadi intinya jangan lupa lihat dulu apakah ada diskon atau tidak. Lalu dokumen ke-19. Nah, di sini ada faktur penjualan, tapi bukan untuk mencatat transaksi penjualan kredit, karena di sini yang menjual adalah supplier kepada PT Bombastic. Dan pada faktur ini ada utang dagang. Jadi pada transaksi ini PT Bombastic membeli sejumlah barang kepada PT Gaung Merdu, sehingga harus dicatat ke purchase journal. Masukkan tanggal transaksi dan nomor dokumen. Tanggalnya yaitu tanggal 12 dan nomor fakturnya FGM 12/12. Lalu deskripsinya adalah nama supplier, yaitu PT Gaung Merdu. Dan untuk kolom merchandise inventory diisi dengan total penjualan dari PT Gaung Merdu ke PT Bombastic, atau sama saja dengan total pembelian oleh PT Bombastic ke PT Gaung Merdu sebesar Rp308.500.000. Lalu bagian PPN-nya dimasukkan ke kolom fade in dan total utang dagang dimasukkan ke kolom account payable. Nah, di sini ada pembelian sejumlah barang, maka stok barang yang ada di gudang juga akan berubah, sehingga harus dicatat pada inventory card. Lihat total barang yang dibeli berapa dan harga per unitnya berapa, lalu dimasukkan. Totalnya yaitu 40 unit dengan harga 3.100.000, sehingga secara keseluruhan saldo barang yang dibeli adalah 124 juta untuk kode barang HWM360. Maka dimasukkan ke kolom purchase. Seperti ini. Nah, karena harga per unitnya itu sama dengan harga per unit barang yang ada di gudang sebelumnya, maka pencatatannya itu tidak perlu dipisah seperti pencatatan sebelumnya. Kalau pencatatan sebelumnya itu harga per unitnya berbeda, jadi barangnya harus dipisah. Nah, kalau sekarang karena harga per unitnya sama, yaitu 3.100.000, maka tidak perlu dipisah. Totalkan saja unit barangnya, yaitu 35 ditambah total yang dibeli, yaitu sebanyak 40. Jadi sekarang saldo barang ada 75 unit dengan harga per unit 3.100.000 dan total barang
secara keseluruhan itu ada sebesar 232.500.000 untuk saldo barang yang pertama. Lalu untuk barang yang kedua itu dibeli sebanyak 45 unit. Harga per unitnya 4.100.000. Maka dimasukkan saja dan sama seperti tadi, karena harga per unit barang yang di gudang sama dengan harga per unit barang yang dibeli, maka tinggal ditotalkan unitnya, yaitu 25 ditambah dengan unit barang yang dibeli, yaitu 45. Sehingga sekarang saldo barang untuk kode barang HWN 650 itu berjumlah 70 unit dengan harga per unit 4.100.000, sehingga total harga barang secara keseluruhan adalah 287 juta. Kalau sudah selesai mencatat unit barang yang dibeli, selanjutnya catat juga utang dagang ke Accounts Payable Subsidiary Ledger atas nama PT Gaung Merdu. Nah, seperti ini deskripsi, yaitu purchase journal halaman 1. Kemudian karena ini adalah transaksi pembelian kredit, maka utang dagang PT Gaung Merdu akan bertambah, sehingga sekarang saldo utang dagang PT Gaung Merdu adalah sebesar 454.775.000 rupiah. Lalu dokumen ke-20 ada pembayaran utang dagang kepada PT Indonada sebesar 120.150.000 rupiah. Untuk bukti kas keluar itu dicatat ke Cash Payment Journal. Maka langsung dimasukkan seperti biasa. Dan untuk pelunasan utang, deskripsinya diisi dengan nama supplier. Lalu masukkan jumlah yang dibayar ke kolom Accounts Payable dan kolom Cash in Bank. Seperti ini. Kalau sudah selesai, jangan lupa masukkan juga ke Accounts Payable Subsidiary Ledger atas nama supplier PT Indonada. Nah, seperti ini. Sehingga sekarang karena sudah dibayar, jadi tidak ada utang dagang ke PT Indonada. Seperti itu untuk pelunasan utang dagang. Kemudian dokumen ke-21 ini ada bukti kas keluar atas pelunasan pajak untuk laporan SPT masa di bulan sebelumnya, yaitu bulan November. Nah, di sini ada rincian jenis utang pajak yang dibayarkan oleh PT Bombastic. Maka langsung saja dicatat ke Cash Payment Journal. Nah, seperti ini. Untuk deskripsi diisi dengan pelunasan pajak SPT masa. Lalu masukkan masing-masing rincian pajaknya. Nah, nomor akunnya bisa dilihat di neraca saldo atau trial balance. Nah, yang pertama untuk VAT payable, nomor akunnya adalah 2130. Maka dimasukkan ke Cash Payment Journal. Lalu masukkan juga di bagian amount itu sebesar nominal yang dibayarkan. Kemudian selanjutnya ada income tax artikel 21 payable dan ada income tax artikel 25 atau 29 payable sebesar nominalnya masing-masing. Lihat nomor akunnya. Untuk income tax artikel 21 itu 2132. Lalu untuk income tax artikel 25 garis miring 29 itu nomor akunnya 2134. Maka dimasukkan saja ke cash payment.
Lalu cash in banknya diisi dengan total dari seluruh pajak yang dibayarkan, yaitu sebesar 78.404.300. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, lanjut ke dokumen 22. Nah, di sini ada nota kredit dari supplier, yaitu PT Gaung Merdu, kepada perusahaan Bombastic, yaitu perusahaan yang sedang kita kerjakan setiap transaksinya. Nah, di sini ada retur. Retur atas apa? Lihat. Di sini ada utang dagang yang akan berkurang sebesar nominal terkait. Berarti di sini ada retur pembelian. Jadi PT Bombastic itu sudah membeli sejumlah barang dari PT Gaung Merdu, tapi karena barangnya mungkin tidak cocok atau bisa jadi rusak, maka dikembalikan ke PT Gaung Merdu. Sehingga di sini itu ada retur pembelian. Nah, retur pembelian harus dicatat di General Journal. Untuk jurnalnya seperti ini. Nomor dokumennya seperti biasa dimasukkan, yaitu NK strip 12 strip 1 dan tanggalnya adalah 14. Lalu utang dagang akan berkurang di sebelah debit karena barangnya dikembalikan ke supplier. Masukkan nominalnya. Lalu pajaknya juga dimasukkan 1.750.000 dan total barang yang dikembalikan juga dimasukkan. Dicatat pada akun merchandise inventory dengan nomor akun 1150. Untuk nomor akunnya bisa dilihat di trial balance seperti biasa. Nah, seperti ini jurnal untuk retur pembelian. Kalau misalkan teman-teman lupa dengan jurnalnya, bisa dilihat di soal. Nah, pada bagian awal soal ini ada keterangan retur. Nah, di sini juga ada jurnalnya. Untuk retur pembelian yaitu account payable di debit, kemudian kreditnya diisi dengan fed in dan merchandise inventory. Lalu karena ada retur pembelian, maka stok barang yang ada di gudang juga akan berkurang, sehingga harus dicatat di inventory card sejumlah nominal dan stok barang yang dikembalikan. Maka masukkan tanggalnya, yaitu di tanggal 14, kemudian masukkan unit barang yang dikembalikan, yaitu sebanyak 3 unit dengan harga per unit 3.100.000. Maka langsung saja dicatat di kolom purchase untuk kode barang yang pertama, yaitu HW M360. Nah, tapi pencatatannya itu harus menggunakan kurung sebagai tanda kalau barangnya ini mengalami pengurangan karena sudah dikembalikan ke pemasok. Nah, di sini pada bagian saldo semula barang itu ada 75, tapi dikembalikan ke supplier sebanyak 3 unit. Sehingga sekarang barang yang tersisa itu tinggal 72 unit. Untuk harga barang 3.100.000, sehingga total keseluruhan barang yang ada di gudang itu harganya adalah Rp223.200.000. Nah, seperti itu untuk retur pembelian barang yang pertama. Lalu barang yang kedua, lihat di soal berapa unit yang dikembalikan, yaitu 2 unit dengan harga per unit 4.100.000. Maka dimasukkan di kolom purchase. Nah, sekarang hitung saldo barang yang tersedia. Caranya 70 dikurangi retur sebanyak 2 unit, sehingga sekarang untuk kode barang yang kedua itu hanya tersisa 68 unit.
harga per unitnya 4.100.000 dan total keseluruhan harga barang adalah Rp278.800.000. Nah, selesai dengan perubahan unit barang, lihat juga di sini ada utang dagang yang akan berkurang karena si barangnya sudah dikembalikan. Maka jangan lupa juga dicatat ke Accounts Payable Subsidiary Ledger sesuai dengan nama pemasoknya, yaitu PT Gaung Merdu. Nah, seperti ini. Tanggalnya seperti biasa itu tanggal akhir periode, yaitu tanggal 31, dan deskripsinya adalah General Journal halaman 1 atau GJ1, dan debitnya masukkan jumlah utang dagang yang akan berkurang. Lihat di soal, utang dagangnya adalah 19.250.000. Nah, maka semula PT Gaung Merdu itu punya saldo utang dagang sebesar 454.775.000. Lalu ada retur pembelian sehingga utang dagang dari PT Bombastic ke PT Gaung Merdu itu akan berkurang sebesar 19.250.000. Nah, sekarang utang dagang yang tersisa yang harus dibayar PT Bombastic ke PT Gaung Merdu itu sebesar 435.525.000. Seperti itu, jadi ingat kalau retur pembelian itu akan mengurangi saldo utang dagang. Kemudian ada dokumen ke-23. Di sini voucher kas kecil, maka dimasukkan ke Petty Cash Journal atas transaksi pembayaran denda keterlambatan utang dagang. Buka dokumen Petty Cash Journal. Masukkan seperti biasa tanggal dan nomor dokumen. Lalu bagian deskripsi diisi dengan denda keterlambatan utang dagang. Lihat nama akun yang akan digunakan, yaitu Late Fees Expense. Cari di trial balance berapa nomor akunnya. Nah, di sini Late Fees Expense ada di bagian paling akhir. Nomor akunnya 9150. Maka dimasukkan ke Petty Cash Journal. Lalu nominalnya yaitu Rp235.000. Langsung saja diisikan ke Petty Cash Journal tanggal 14. Lalu lanjut ke dokumen ke-24. Ada bukti kas keluar untuk pembayaran utang kepada supplier, yaitu PT Gaung Merdu. Bukti kas keluar itu dicatat ke Cash Payment Journal. Nah, seperti ini. Masukkan jumlah utang yang akan dibayar pada kolom accounts payable di debit dan cash in bank di sebelah kredit sebesar Rp115.425.000. Nah, karena ada pembayaran utang, maka saldo utang PT Gaung Merdu yang ada di Accounts Payable Subsidiary Ledger juga akan berkurang, sehingga perlu dicatat berapa nominal pengurangannya. Nah, seperti ini. Dari Cash Payment Journal ada pembayaran sebesar Rp115.425.000. Maka sekarang saldo utang dagang PT Gaung Merdu itu ada sebesar Rp320.100.000. Lanjut ke dokumen ke-25. Di sini ada bukti kas masuk, maka akan dicatat ke Cash Receipt Journal atas pelunasan sebagian 75% piutang dagang tanggal 2 Desember. Nah, lihat dulu
di accounts receivable subsidiary ledger, piutang dagang atas nama Sound Machine pada tanggal 2 Desember itu berapa jumlahnya. Buka dulu accounts receivable subsidiary ledger. Nah, ini Sound Machine ada di bagian paling bawah dengan kode pelanggan 005. Saldo piutangnya ada Rp265.815.000 atas transaksi tanggal 2 Desember. Atau kalau mau lebih akurat melihat data sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, bisa dilihat di sales journal. Nah, di sini tanggal 2 itu ada piutang sebesar Rp265.815.000. Nah, dari jumlah keseluruhan ini, Sound Machine membayar piutangnya sebagian, yaitu hanya 75%-nya saja. Maka hitung dulu 75% dari 265.815.000 itu berapa. Kalau sudah ketemu jumlahnya, maka bisa dicatat di bagian cash receipt journal untuk transaksi tanggal 15. Nah, di sini 75% dari 265.815.000 itu sebesar 199.361.250. Tapi di soal ini yang diterima oleh PT Bombastic itu sebesar Rp195.374.025. Artinya di sini kas yang diterima itu lebih rendah daripada jumlah piutang secara keseluruhan sebesar 75% tadi. Sehingga pada tanggal 15 Desember ini ada diskon penjualan. Berapa nominalnya? Hitung saja dengan cara saldo piutang tadi yang sudah dikali 75% dikalikan dengan 2%. Nah, sehingga diskonnya diketahui yaitu sebesar 3.987.225. Atau kalau mau cara yang lebih simpel, tinggal saldo accounts receivable ini dikurangi dengan saldo kas yang diterima dari pelunasan piutang oleh Sound Machine, dan hasilnya akan sama sebesar nominal ini. Paham ya untuk transaksi ke-25. Kenapa caranya agak rumit? Karena memang pelunasannya itu tidak semuanya, hanya sebagian saja, tapi tetap mendapatkan diskon karena penjualan itu dilakukan tanggal 2 Desember. Nah, ini adalah dokumen untuk mencatat penjualan yang tanggal 2 Desember tadi, dan terminnya itu adalah 2/15 N/30. Artinya jangka waktu pembayaran itu 30 hari, tapi kalau melunasi dalam rentang waktu 15 hari setelah tanggal penjualan akan mendapatkan diskon 2%. Nah, pelunasan sebagian ini terjadi di tanggal 15. Maka dari tanggal 2 ke tanggal 15 itu baru berlalu sebanyak 13 hari, sehingga masih mendapatkan diskon sebesar nominal yang dihitung tadi pada cash receipt journal. Nah, karena ada pembayaran, maka saldo piutangnya juga akan berkurang, sehingga harus dicatat di accounts receivable subsidiary ledger untuk piutang atas nama customer Sound Machine. Masukkan jumlah piutang tadi yang 75%-nya. Lalu piutang sebelumnya dikurangi dengan pembayaran piutang pada cash receipt journal tadi. Sehingga sekarang Sound Machine saldo piutangnya ada sebesar
Rp66.453.750. Lanjut ke dokumen 26. Ada penjualan dari PT Bombastic ke Agis Sound. Maka catat saja di sales journal seperti biasa. Deskripsi diisi dengan Agis Sound, lalu piutangnya dimasukkan sesuai yang ada pada soal. Kemudian total penjualan dan pajaknya juga dimasukkan ke bagian kredit sesuai dengan nominal yang ada di soal. Kemudian hitung harga pokok penjualan dengan mencatat jumlah barang yang dijual ke inventory card. Langsung saja untuk barang yang pertama, ada penjualan sebanyak 25 unit. Maka masukkan saja di kolom cost of merchandise sold. Lalu harga per unitnya lihat dari harga per unit barang sebelumnya, yaitu 3.100.000. Sehingga total harga pokok barang yang pertama adalah 77.500.000. Lalu karena dijual sekarang barang yang semula ada 72 unit dijual 25 sehingga tersisa 47 unit. Harga per unitnya 3.100.000, jadi total keseluruhan harga barang yang ada di gudang itu sebesar Rp145.700.000. Lalu barang yang kedua dijual sebanyak 30 unit. Harga per unit dari barang sebelumnya yaitu 4.100.000. Sehingga sekarang barang yang tersisa itu sebesar 68 dikurangi 30, yaitu 38 unit. Untuk barang dengan harga per unit 4.100.000 dan total keseluruhan harga barang adalah Rp155.800.000. Maka jumlahkan harga pokoknya yaitu 123 juta ditambah 77.500. Hasilnya simpan di sales journal pada kolom cost of merchandise sold sebesar Rp200.500.000. Jangan lupa juga dicatat di merchandise inventory dengan nominal yang sama. Kemudian karena ada penambahan piutang, maka saldo piutang di accounts receivable subsidiary ledger atas nama pelanggan Agis Sound juga akan mengalami perubahan. Masukkan ke sini nominal piutang yang ada di sales journal tadi. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan dengan saldo piutang sebelumnya, sehingga sekarang Agis Sound itu memiliki saldo piutang yang harus dilunasi kepada PT Bombastic sebesar Rp550.192.500. Kemudian di dokumen 27 ada nota kredit lagi, tapi kali ini yang membuatnya adalah PT Bombastic untuk ditujukan kepada pelanggan, yaitu Agis Sound. Jadi di sini ada retur penjualan. Nah, lihat di sini, kalau pada retur pembelian tadi di bagian bawah tabel itu adalah utang dagang. Kalau sekarang ada piutang dagang, berarti di sini baru saja terjadi transaksi retur penjualan kepada PT Bombastic dari pelanggan, yaitu Agis Sound, sehingga harus dicatat di General Journal. Untuk jurnalnya seperti ini. Bagian accounts receivable-nya itu dicatat di sebelah kredit. Kenapa? Karena di sini barangnya itu dikembalikan ke
perusahaan, yaitu PT Bombastic, sehingga saldo piutang milik pelanggan, yaitu Agis Sound, akan berkurang. Dan piutang ini termasuk ke dalam aset. Aset akan berkurang apabila dicatat di sebelah kredit. Nominalnya ada pada soal, yaitu 27.472.500. Maka dicatat saja di sebelah kredit. Lalu untuk akun sales return and allowance itu diisi dengan total penjualannya, yaitu 24.975.000. Kemudian pajaknya juga dimasukkan ke akun fade out. Nah, untuk nomor akunnya bisa dilihat di trial balance. Lalu untuk menghitung harga pokok itu harus dicatat dulu stok barang yang dikembalikan tadi ke dalam inventory card. Nah, seperti ini pada tanggal 17 ada retur penjualan. Untuk barang yang pertama itu diretur sebanyak 2 unit. Jadi dicatat di kolom cost of merchandise sold dengan tanda kurung sebanyak 2 unit. Lalu harga per unitnya adalah 3.100.000. Kemudian totalnya dihitung dengan cara unit dikalikan unit cost, sehingga diperoleh harga pokok penjualan untuk retur penjualan di tanggal 17 adalah 6.200.000. Berbeda dengan retur pembelian tadi, kalau pas retur pembelian, nah lihat di transaksi tanggal 12 dan 14, total barangnya itu akan berkurang dari 75 ke 72 karena dikembalikan ke supplier. Sedangkan pada retur penjualan, lihat di sini perbedaannya pada kolom saldo, stok barangnya itu akan bertambah dari 47, lalu di retur 2 sekarang menjadi 49. Kenapa? Karena kalau retur pembelian itu barangnya diserahkan kepada pemasok. Nah, kalau retur penjualan itu sebaliknya. Customer atau pembeli yang akan menyerahkan kembali atau mengembalikan barang kepada PT Bombastic selaku penjualnya, sehingga sekarang barangnya itu akan bertambah kembali menjadi 49 unit dengan harga per unit tetap sama, dan sekarang total keseluruhan barang itu berjumlah Rp151.900.000. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau menghitung retur pembelian itu barangnya akan berkurang sejumlah nominal dan stok barang yang dikembalikan. Sedangkan retur penjualan itu barangnya akan bertambah kembali karena akibat adanya retur ini perusahaan akan menerima kembali barang yang semula sudah dijual kepada pelanggan. Lalu untuk kode barang yang kedua juga sama, ada retur penjualan sebanyak 3 unit, sehingga sekarang total barang yang ada di gudang itu ada 41 dari 38 unit ditambah retur sebanyak 3 unit. Nah, seperti itu untuk perhitungan stok barang akibat adanya retur penjualan. Lalu harga pokoknya sekarang sudah bisa dihitung untuk kedua jenis barang dengan cara 6.200.000 ditambah 12.300.000. Hasilnya simpan di General Journal pada akun merchandise inventory dan cost of merchandise sold sebesar Rp18.500.000. Nah, untuk jurnal pada retur penjualan ini juga sama, ada di bagian awal soal. Nah, ini jurnalnya. Kalau semisal teman-teman lupa, maka tinggal buka kembali soal pada lembar awalnya, sehingga tidak akan mencatat retur
penjualan dengan akun yang salah. Kalau sudah selesai dengan General Journal, maka jangan lupa juga dicatat ke Accounts Receivable Subsidiary Ledger atas nama customer Agis Sound. Nah, seperti ini. Masukkan deskripsinya yaitu General Journal 1, dan pada kolom kredit masukkan jumlah piutang yang akan berkurang karena ada retur penjualan, yaitu sebesar Rp27.472.500, sehingga sekarang saldo piutang Agis Sound akan berkurang dan menunjukkan hasil sebesar Rp522.720.000. Lanjut ke dokumen nomor 28. Ada voucher kas kecil untuk pembayaran kebersihan dan keamanan lingkungan. Dicatat ke akun Other Operating Expense sebesar nominal yang ada di dokumen transaksi. Maka langsung saja masukkan ke Petty Cash Journal. Nah, seperti ini, sesuai dengan nominal yang ada di dokumen transaksi. Kalau sudah, lanjut ke dokumen nomor 29. Ada bukti kas keluar yang akan dicatat di Cash Payment Journal untuk pembayaran angsuran utang. Akun yang akan digunakan yaitu utang Bank Mandiri dan beban bunga. Maka langsung saja dibuka bagian Cash Payment Journal. Masukkan bagian deskripsinya angsuran pinjaman. Lalu pada bagian debit di kolom others masukkan jumlah utang yang dibayar dan jumlah beban bunganya. Untuk nomor akunnya itu bisa dilihat di trial balance. Lihat, akun Bank Mandiri Loan adalah akun untuk mencatat utang Bank Mandiri. Maka masukkan nomor akunnya ke Cash Payment Journal, yaitu 2/210. Nah, dicatat di sebelah debit karena utangnya dibayar, sehingga Bank Mandiri Loan akan berkurang sebesar jumlah utang yang dibayar. Lalu kemudian ada beban bunga. Nah, akun beban bunga itu disebut interest expense. Nomor akunnya 9110. Masukkan di Cash Payment Journal. Kalau sudah selesai dengan bagian debit, masukkan jumlah seluruh kas yang dibayar, yaitu Rp17.437.875. Nah, seperti itu untuk pencatatan angsuran pinjaman. Lalu pada dokumen ke-30 ada penjualan dari PT Indonada ke PT Bombastic, atau bagi PT Bombastic itu sama saja dengan pembelian barang ke PT Indonada selaku supplier, sehingga di sini ada utang dagang yang akan timbul akibat adanya pembelian secara kredit. Langsung saja dicatat ke Purchase Journal. Nah, seperti ini. Utangnya dicatat di Accounts Payable. Lalu pajaknya itu masukkan ke VAT-in, dan total pembeliannya itu bertambah di merchandise inventory. Lalu karena ada stok barang yang dibeli, maka jumlah barang yang ada di inventory card juga akan berubah. Pada bagian purchase, masukkan unit barang yang dibeli dan harga per unitnya, yaitu 45 unit, dan harga per unitnya 3.100.000. Maka masukkan saja. Kemudian karena ada pembelian dan harga per unitnya itu sama dengan barang yang ada di gudang, jadi tinggal ditambahkan saja unitnya, tidak perlu dipisah jumlah pencatatannya. Sehingga sekarang unit barang yang tersedia itu adalah
49 ditambah 45 atau sebesar 94 unit dengan total keseluruhan harga barang sebesar Rp291.400.000. Untuk barang yang kedua juga sama, dicatat sesuai dengan jumlah yang dibeli, yaitu 47 unit dengan harga 4.100.000. Maka dimasukkan saja sehingga sekarang saldo barang itu berjumlah 41 ditambah 47 atau sebanyak 88 unit. Selain unit barang yang berubah, transaksi ini juga menimbulkan penambahan utang dagang pada PT Indonada, sehingga di bagian Accounts Payable Subsidiary Ledger harus dimasukkan pada supplier atas nama Indonada. Nah, seperti ini, utang dagangnya bertambah di sebelah kredit sebesar Rp365.420.000 karena sebelumnya sudah tidak ada saldo utang akibat sudah dibayar oleh PT Bombastic, sehingga di bagian balance itu langsung saja dimasukkan sebesar utang dagang baru yang bertambah. Lanjut ke dokumen 31, ada voucher kas kecil untuk pemasangan iklan dan dicatat pada akun advertising expense sebesar nominal yang ada pada dokumen transaksi. Untuk voucher kas kecil itu masuk ke petty cash journal. Langsung saja dicatat seperti ini. Untuk nama akunnya diisi dengan advertising expense, lalu nomor akun bisa dilihat di trial balance. Untuk advertising expense itu nomor akunnya adalah 6190 dan nominalnya juga langsung saja dimasukkan. Kalau sudah selesai dengan dokumen 31, lanjut ke dokumen 32. Ada lagi penjualan kredit kepada Electronic Audio dan akan dicatat di sales journal. Masukkan saja nominal piutangnya dan juga penjualan dan total pajaknya. Kemudian sekarang bisa dihitung berapa harga pokok penjualan dengan mengisi inventory card. Langsung saja untuk barang yang pertama dijual sebanyak 15 unit. Harga per unitnya itu tetap masih sama dengan barang sebelumnya, yaitu 3.100.000, sehingga total harga pokok untuk barang pertama adalah 46.500.000. Lalu karena dijual, sekarang barang yang tersisa adalah 79 unit dan totalnya bisa dihitung seperti transaksi sebelumnya. Kalau sudah selesai dengan barang pertama, lanjut ke barang yang kedua. Lihat yang dijualnya berapa, yaitu 20 unit. Harga per unitnya 4.100.000, sehingga harga pokok penjualan untuk barang yang kedua adalah 82 juta dan sekarang total barang yang tersisa adalah 68 unit. Sudah diketahui berapa jumlah harga pokok masing-masing barang, tinggal dijumlahkan 46.500.000 ditambah 82 juta. Hasilnya catat di kolom cost of merchandise sold sebesar Rp128.500.000 dan juga dicatat di bagian kredit pada merchandise inventory. Lalu karena ada penjualan, maka piutang atas Electronic Audio juga bertambah di Accounts Receivable Subsidiary Ledger sebesar nominal piutangnya. Nah, tinggal dicatat saja seperti ini, lalu dijumlahkan, sehingga sekarang total piutang dagang milik Electronic Audio adalah
Rp527.917.500. Lalu transaksi berikutnya adalah bukti memorial. Bukti memorial ini harus dicatat di General Journal. Lihat keterangan transaksinya, yaitu mengeluarkan dividen yang akan dibayar kepada pemegang saham. Nah, harga per lembar sahamnya itu adalah sebesar Rp4.000. Karena baru akan dibayar, maka dicatat pada akun dividen dan dividen payable. Tapi pada bukti memorial tadi baru diketahui harga dari lembar sahamnya saja sebanyak 4.000 per lembar, tapi jumlah lembar sahamnya itu belum diketahui, sehingga harus dihitung dengan cara buka kembali soal, lalu lihat data lembar saham. Nah, di sini ada jumlah masing-masing lembar saham, yaitu 18.000, 13.000, 11.500, dan 9.500. Lalu tinggal dijumlahkan saja semuanya. Tapi selain jumlah lembar saham ini, buka kembali lembar soal pada dokumen ke-6, itu ada lagi penambahan modal saham sebanyak 2.500 lembar. Jadi jumlah lembar saham pada soal ini harus ditambah juga dengan penambahan modal yang ada pada dokumen transaksi ke-6 tadi, sehingga hasilnya itu ada 54.500 lembar saham. Dari 18.000 ditambah 13.000 ditambah 11.500 ditambah 9.500 dan ditambah 2.500. Sehingga sekarang nominal dividen yang akan dibayarkan itu bisa dihitung dengan cara 54.500 dikalikan harga lembar saham, yaitu 4.000 per lembar. Jadi jumlah dividen yang akan dibayar adalah sebesar 218 juta rupiah. Jadi intinya untuk transaksi dividen ini, cari dulu berapa harga per lembar saham, kemudian cari berapa jumlah lembar sahamnya. Tapi jangan hanya terpaku pada saldo awal, lihat juga di bagian soal apakah ada penambahan atau tidak, dan harus teliti supaya hasilnya tepat. Kalau sudah selesai, lanjut ke dokumen 34. Masih di bukti memorial, jadi pencatatannya itu sama, yaitu di General Journal atas transaksi penghapusan piutang pada pelanggan dengan nama login audio. Maka dimasukkan saja ke General Journal. Nah, seperti ini. Debitnya adalah akun cadangan kerugian piutang atau allowance for bad debt, dan kreditnya adalah accounts receivable atau piutang. Kenapa piutangnya dikredit? Karena akan dihapuskan, sehingga login audio itu sudah tidak memiliki piutang lagi ke PT Bombastic. Nah, nominalnya bisa dilihat di accounts receivable subsidiary ledger. Cari atas nama pelanggan login audio. Ada piutang sebesar 35.425.000. Nah, login audio ini tidak sanggup lagi membayar piutang. Alasannya itu bisa beragam, bisa karena memang sudah bangkrut, atau login audio ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga piutangnya dinyatakan dihapus. Nah, jangan lupa transaksi pencatatan
untuk penghapusan piutang juga harus dicatat ke Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Jadi login audio itu sudah tidak memiliki saldo piutang ke PT Bombastic. Nah, seperti itu pencatatannya. Kenapa di debitnya menggunakan akun allowance? Karena pada soal ada keterangan kalau penghapusan piutang itu menggunakan metode cadangan atau allowance, sehingga pencatatan atas penghapusan piutang itu seperti ini. Kalau teman-teman masih belum paham, bisa dicek kembali materi mengenai penghapusan piutang untuk metode cadangan. Kalau sudah selesai, maka sekarang lanjut ke dokumen terakhir. Ada bukti kas masuk dan akan dicatat di Cash Receipt Journal atas transaksi penerimaan dividen sebesar 15 juta, maka dimasukkan nominal yang diterima pada kolom cash in bank, dan di bagian kredit diisi dengan akun pendapatan dividen atau dividen revenue. Nomor akunnya adalah 8160. Nah, sekarang semua dokumen transaksi itu sudah selesai dikerjakan dari dokumen 1 sampai dengan dokumen ke-35. Maka tinggal ditotalkan masing-masing kolom pada setiap lembar jawaban. Untuk purchase journal yang pertama, totalkan dulu pada kolom merchandise inventory, lalu fed in dan account payable. Kalau sudah ketemu berapa totalnya, masukkan di bagian recapitulation. Nah, seperti ini. Hasilnya itu harus balance antara rekapitulasi debit dan kredit. Nomor akunnya bisa dilihat di trial balance. Untuk merchandise inventory itu ada di akun 1150 dan nominal keseluruhannya bisa dilihat di bagian total. Lalu untuk fed in juga sama, tinggal dimasukkan dan dijumlahkan. Account payable juga sama. Nah, hasilnya ini sudah sama. Kalau sudah balance seperti ini, maka purchase journal sudah dikerjakan dengan tepat. Untuk bagian signature ini bisa diisi dengan tanda tangan, lalu tanggalnya diisi dengan tanggal akhir periode. Lalu bagian sales journal juga sama, dijumlahkan. Kemudian jangan lupa direkap juga. Rekapnya sesuai urutan akun. Yang pertama itu akun nomor 1 dulu, accounts receivable. Lalu ada cost of merchandise sold sebesar 1.069 juta dengan nomor akun 5110. Untuk di sebelah kredit juga sama, sesuai urutannya. Yang pertama ada merchandise inventory dengan akun 1, lalu fed out akun 2, dan sales akun 4. Masukkan masing-masing totalnya dan jumlahkan. Hasilnya harus balance. Lalu lanjut ke CRJ. Juga sama, dijumlahkan. Dan di bagian rekapitulasinya juga diisi. Yang pertama di debit ada jumlah kas, lalu ada jumlah sales diskon. Kemudian pada bagian kredit itu ada beberapa akun, yaitu ada akun accounts receivable dan ada beberapa jenis akun berbeda pada bagian others. Maka harus diurutkan dulu. Nah, yang pertama ada akun 1 untuk accounts receivable. Lalu ada akun notes payable pada nomor akun 2 dan ada nomor akun 3. Lalu ada juga dividen revenue,
sejumlah 15 juta dengan nomor akun 8. Nah, seperti ini berurutan, lalu tinggal ditotalkan. Selesai dengan cash receipt, lanjut ke cash payment journal. Totalkan dulu, lalu buat rekapitulasinya. Sama, nomor akunnya juga harus berurutan. Lihat di sini ada akun 1, lalu ada akun 2, dan ada akun 9. Lalu ada juga akun 2110 untuk mencatat account payable. Ini juga jangan sampai kelewat nomor akunnya dan tetap harus dimasukkan ke rekapitulasi. Lalu tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya juga sama, harus balance. Kalau sudah selesai, lanjut ke petty cash. Jumlahkan seperti ini, lalu direkap. Nah, lebih mudah untuk bagian petty cash karena akunnya itu banyak yang sama. Yang pertama dicatat pada rekapitulasi debit itu akun nomor 2, yaitu accrued expense, kemudian baru akun nomor 6190 untuk advertising expense, lalu other operating expense di 6200, dan terakhir late fee expense di 9150. Lalu akun petty cash itu dicatat pada rekap sebelah kredit, nomor akunnya 1120, dilihat di trial balance. Kalau sudah, dijumlahkan saja. Lanjut ke general journal. Sama, dijumlahkan juga. Maka diperoleh hasilnya dan tinggal direkap. Nah, seperti ini. Jangan lupa akunnya harus berurutan supaya ketika posting ke sesi 2 itu bisa lebih mudah. Inventory card juga sama, totalnya harus diisi. Nah, seperti ini. Untuk bagian unitnya dihitung dengan cara 35 ditambah 40, lalu dikurangi karena ada retur, lalu ditambah lagi. Nah, untuk perhitungan unit akhir itu sama. Jadi setiap ada retur itu tinggal dikurangi saja unitnya. Dan untuk harga per unit itu tidak perlu ada perhitungan, langsung saja hitung total harga yang ada di kolom purchase. Dan untuk di kolom cost of merchandise sold juga sama. Lalu pada total balance itu tinggal tuliskan kembali, jangan dijumlahkan semua dari awal karena untuk bagian saldo ini harus diisi dengan unit yang masih tersedia, yaitu pada tanggal 21 Desember ada 79 unit dengan harga 3.100.000 dan total keseluruhan barang yaitu 244.900.000 rupiah. Lalu untuk barang yang kedua juga sama, hitung unitnya saja dan bagian total. Unit cost tidak perlu dihitung, dan pada bagian kolom balance tulis kembali barang yang masih tersedia. Kalau sudah selesai mengisi total dan rekapitulasi, kemudian sudah selesai memeriksa kembali masing-masing lembar jawaban untuk sesi 1 dari purchase journal sampai dengan accounts payable subsidiary ledger, maka teman-teman sudah selesai mengerjakan sesi 1 untuk uji kom ini dan bisa lanjut ke sesi 2. Seperti itu penjelasan untuk sesi 1 yang sudah terbagi ke dalam beberapa part penjelasan dan semoga bisa dipahami.